bersama dengan Pak Bombom di Serang Solata BM2 Uploget. Ya, malam hari ini kita kembali lagi ya. Malam hari ini Pak Bombom mengambil judul, ini juga permintaan dari teman-teman. Ya, permintaan dari teman-teman. Dan untuk orang-orang yang sudah bertobat, tinggalkan masa lalu dan hidup yang baru. Dan banyak juga orang yang sudah bilang bertobat, justru masih ada belum melepaskan semuanya. Kadang orang menganggap sepele kalau hidup dalam hidup yang baru. Padahal kalau kita tahu kalau orang hidup hidup baru ya, dia hidup seperti bayi. Dan apa saja yang diminta pasti cepat dia dapat. Ya. Berbeda dengan orang yang punya keimanan kekristenan, sudah lama, sudah percaya Yesus. Yang anggap remeh bahwa saya orang Kristen, saya punya doa cepat dijawab, berbeda ya. Berbeda dengan orang Kristen juga. Orang Kristen juga kan ada dari kecil sudah Kristen. Tapi pertobatan itu kan kadang belum ada di orang Kristen tersebut. Orang bertobat itu bukan kecil sudah dibaptis, terus nanti besar mau dibaptis ulang bertobat. Bukan caranya begitu. Pertobatan itu hati Anda yang Anda harus bertobat. Minta pengampunan, itu yang namanya pertobatan. Bukan baptis bertobat, baptis bertobat, baptis bertobat. Bukan begitu ya. Bukan begitu ya. Itu salah kalau bilang. Baptis bertobat, baptis bertobat. Oke, nanti sebentar baru kita sama-sama ya. Bongi Melo, Itu Nasang Sarang Torayan, si Suluk Nasang, Bongi Melo. Pisan. Karena terakhir sudah kode. Tolipi. Pasti di rumah. Nah, kita malam hari ini saya salam-salam dulu buat teman-teman yang ada di Amerika Serikat, Pak Gunawan, Shalom, Tuhan berkati, Ibu Elita, Shalom, Ibu Ika, Nur Hayati, Shalom, Ibu Meta, dan semua teman-teman yang ada di Amerika Serikat, Tuhan Yesus memberkati. Dan teman-teman juga yang ada di Eropa, ada Ibu Budi Hartiningsi, Shalom, ada Ibu Ine di Denmark dan di Kanada, nama Ibu Ine ya, Manado Toraja, orang. Terus Ibu Dewi di Jerman, Shalom Bu. Kemudian siapa ya? Bapak Julius di Irlandia, terus Pak Pupung Huta Barat di Prancis, Pak Ian Sipayung di Norwegia, Pak Ian Tobing di Denmark. Teman-teman semua yang ada di Eropa ya. Dan teman-teman yang ada di mana itu? Di Italia, terus di Inggris Raya, di Luxembourg, Jerman ya, tadi Bu Dewi ya. Terus teman-teman khususnya di Belanda di Bu CJWD, Bu Kristen ya, tiap malam di channelnya Pak Bombom tiap pagi. Kalau di sana malam, sini pagi. Kemudian Pak Lidara telepon orang lagi sementara. Lagi nyiar telepon Pak Lidara. Terus kemudian lagi nyiar, orang lagi nyiar telepon. Aneh-aneh aja. Kemudian teman-teman di mana itu? Halo, putus-putus Pak. Bentar ya. Nah, teman-teman yang ada di Belanda ya, Pak Ren, Wexler, Ibu Sarce di Belanda ya, Rotterdam, Ibu Lis, teman-teman semua yang ada di Belanda, Pak Bobo tidak sebut satu persatu. Tuhan Yesus memberkati dan
teman-teman yang ada di Australia, khususnya Ibu terkasih, Ibu Sylvia Iren, Tuhan Yesus memberkati. Dan salam buat keluarga semua dari Pak Bombom dan kru Solata BM2 dan tim semua yang ada pecinta Solata BM2. Tuhan Yesus memberkati serta keluarga. Dan teman-teman di Timur Leste, Marco de Santos Lino, pokoknya semua. Anak-anak Timur Leste lumpun nama, anak-anak Portugal dorang. Oh, dan teman-teman seluruh Indonesia yang khususnya di Eropa, di Afrika, ya. Dan anak-anak Tuhan yang ada di Papua, Papua Barat, Maluku, Ternate, Tidore, semua sampai Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Pulau Bali, Pak Ima Desaniaya, dan semua yang ada di sana, Asep, semua, Aries, semua, Pulau Madura, Jawa Timur, Tuhan Yesus memberkati siapapun, Pak Bombom salam. Semoga damai sejahtera buat anak-anak Tuhan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Tuhan Yesus berkati, dan semua yang Pak Bombom sudah sebut satu persatu, dan sekarang lagi semua yang ada di Jakarta, Bandung, Bogor, mana lagi namanya? Nanti akan disebut di mana lagi? Ya di Gresik, di mana Bekasi, Banten, pokoknya di Jawa Barat ya. Terus khususnya kalau di Jakarta ada Ibu Dwi, Tuhan Yesus berkati. Terus ada Pak Frans Kiatma, terus ada Charlie Maruli, Tuhan Yesus memberkati semua anak-anak Tuhan yang selalu melayani Tuhan bersama dengan tim Solata BM2 dalam pelayanan. Dan Pak Slamet yang ada di Jawa Tengah ya, Slamet, Pak Yusuf di Jawa Timur, Pak Hairul Anwar Jawa Timur, dan anak-anak Tuhan yang membantu dalam pelayanan, Pak Inyoman Gede yang ada di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur. Pak Inyoman, shalom, selamat malam. Cemilannya, jagung titit habis. Pak Bombom lapor ya, lapor, jagung titit. Enak dari Alor ya. Aduh, saya dengar katanya jagung itu mahal ya, jagung titit ya. Memang enak ya, itu ciri khas dari sana, enak sekali. Kalau kita makan itu, jagung itu kita makan nggak berhenti, maunya nyemil terus kayak kuaci gitu ya, kayak kuaci. Dan Ibu di Jakarta siapa? Ibu Ari atau siapa? Pokoknya ibu-ibu, Tuhan Yesus memberkati semua anak-anak Tuhan yang di Jakarta, Tuhan Yesus memberkati, dan semua pecinta Solata BM2 yang ada di Jakarta. Khususnya di Sumatera, Pak Sibarani, shalom Pak, Bapakku, piye kabare? Pasti ketawa. Pak Samosir lagi cari itu sama Pak Timoti. Teman-teman semua yang ada di Pulau Sumatera dan keluarga besar, si Manungkalit, si Mamora, si Barani, si Agian, si Manjuntak, Sagala, Kuta Barat, pokoknya semua keluarga besar yang ada di Medan, Sumatera Utara, dan seluruh Pulau Sumatera, Tuhan Yesus memberkati di Lampung, Pak Tatat, Tuhan Yesus memberkati, dan di Kalimantan, semuanya anak-anak Tuhan yang ada di Pulau Kalimantan, Pulau Borneo, Tuhan Yesus memberkati, dan di khususnya Ibu Grace ada di Makassar. Shalom Bu, sudah lama tak dengar kabar ini Bu Grace, sudah lama tak nonton apa ya, salam-salam Pak Bobo. Sibuklah di sana di Makassar. Dan keluarga besar Toraja yang ada di Makassar, khusus keluarga saya di... Aduh, ini siapa yang komentar hancur sekali. Nama Islam Indah. Jadi pengen gebukin Tuhan si Bobom sampai mampus. Aduh, bahaya lu ya. Hati-hati lu ya. Ya itu admin tolong hapus ya. Kurang ajar itu, aduh bahaya sekali. Dan semua anak-anak Tuhan yang ada di Makassar, Tuhan Yesus memberkati keluarga saya di Pangala, karena Pak Bobom orang Pangala, Toraja asli orang Pangala, Tuhan Yesus memberkati. Mintu nasang suluh kujo Tokata, Jotanite, Sarambu, Lokolemo, Tanite, suluh kunasang. Bongimel.
Ya, mertua ipar Pujo Manado. Ya, saya punya ipar di Manado, keluarga besar Sumarandak dan keluarga besar Tumanung yang ada di Manado maupun di Sangir dan seluruh Indonesia. Tuhan Yesus memberkati sampai keluarga Manado Kawanua di seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati. Dan anak-anak Tuhan yang ada di area. Saya bikin dulu, saya lupa kasih aktif ya YouTube-nya. Saya kasih aktif dulu ya teman-teman. Lupa Pak Bom kasih aktif. Bentar ya. Oke, sudah aktif YouTube-nya. Sorry Pak Bomo lupa. Dan teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Dan salam-salam juga buat Pak Bambang, Pak Maro Rizky Gordan, terus Ibu Huta Barat, Ibu siapa namanya kemarin saya lupa ya, Ibu Ida, Ibu Huta Barat lah. Terus Pak Terbiawan, semua teman-teman yang ada di Indonesia, Ibu Sudi Purwadi, terus Cho Chiang Hian, Ibu Heni Yuliana, terus siapa ya? Iya, Ibu Victoria Huta Barat, Pak Binsar Sagala, Tuhan Yesus memberkati, semua anak-anak Tuhan yang ada di Rum, semua yang membantu dalam pelayanan Sholat ABM 2. Terima kasih banyak anak-anak Tuhan yang sudah membantu dalam tim Sholat ABM 2, karena siaran ini bukan Pak Bombom punya, bukan. Kami semua melayani. Pak Bombom, anak-anak Tuhan semua, siaran ini lancar dan terus berjalan karena semua, bukan karena Pak Bombom, semua teman, semua kru, tim, semua anak-anak Tuhan yang siap melayani untuk sama-sama kita memberitakan firman Tuhan, untuk kita sama-sama melayani sebagai anak-anak Tuhan yang mana kita semua terpanggil di dalam Yesus Kristus Juru Selamat bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Ya. Seperti biasa sebelum kita khotbah, Abang mau khotbah, kita bersatu dalam doa. Kalau anak-anak Tuhan yang sakit, Pak Bom cuma sampaikan yang menyembuhkan iman saudara, bukan Pak Bom. Hanya Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mendengar doa saudara-saudara. Tinggalkan yang amarah, kebencian, dendam, tinggalkan. Dan hidup dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita minta pertolongan, minta sama Tuhan. Kita semua yakin dan percaya Tuhan akan menjawab doa kita. Saat ini juga setelah kita berdoa, Tuhan akan menjawab doa kita. Yang mengalami pergumulan karena ekonomi menurun, terus masalah keluarga, tumpang tangan saudara. Seluruh hamba Tuhan di Indonesia maupun seluruh dunia, tidak ada yang mau bilang mau sembuhkan, tidak. Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Dan Tuhan Yesus yang menjawab. Kita hanya sebagai hamba Tuhan hanya menyampaikan berkat kasih karunia datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Memang jujur di malam hari ini juga Pak Bombom punya keadaan juga kurang fit ya. Bukan masalah capek, tidak. Karena pergumulan Pak Bombom banyak ya. Banyak. Semua manusia semua punya masalah. Hamba Tuhan pun punya ya. Bukan masalah ekonomi atau masalah apa, tidak.
kami punya masalah yang lalu, kami tinggalkan, dan itu pun masih membekas dan kita harus selesaikan pelan-pelan. Manusia semua sama. Tidak ada manusia yang hidup sempurna, dan manusia hidup yang suci, manusia hidup yang benar, semua sama. Untuk itu sebentar nanti pada waktu Pak Bombom khotbah, ingat, siapkan Alkitab, mau kitab suci, handphone suci, laptop suci, siapkan bolpen dan kertas. Setelah Pak Bombom khotbah selesai, anak-anak Tuhan mari kita belajar Alkitab, baca firman Tuhan. Tidak usah dengar Pak Bombom, tidak apa-apa. Gak usah, Pak Bombom kan cuma manusia, mulut juga berdosa, badan tubuh berdosa, semua berdosa. Yang perlu itu kita mengikuti firman kebenaran apa yang Pak Bombom sampaikan, karena firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 11, firman Tuhan pergi dan kembali tak akan sia-sia. Mulai dari siaran sholat ABM 2, sampai saat ini kalau ada Pak Bombom memberikan pengajaran mungkin tersinggung, anak-anak Tuhan tersinggung, Pak Bombom minta maaf. Tuhan memberkati semua, minta maaf ya. Karena ini hanya pesan-pesan dari Tuhan ya, bukan Pak Tuhan bicara tidak. Pak Bombom menyampaikan ini memang karena panggilan. Kalau mungkin merasa tersinggung, Pak Bombom minta maaf. Mungkin karena Pak Bombom tidak sengaja. Kalau Pak Bombom khotbah kadang itu dari roh sendiri yang berbicara. Banyak orang menyangka bahwa kita khotbah itu keinginan sendiri, tidak. Kita susun khotbah saja itu bukan 1 jam, 2 jam, tidak. Saya sementara menyiar diskusi, di situ saya sudah bekerja. Teman-teman ada cerita, berbicara firman Tuhan. Saya kan nggak ngomong, jadi saya tuh mencatat. Saya menulis, minta tuntunan, saya menulis apa yang harus saya sampaikan besok. Kadang-kadang satu malam saya nggak dapat judul. Judul itu susah ya. Nanti besok saya tidur dulu, baru saya bangun. Makanya kalau malam saya nggak tidur, saya bikin persiapan khotbah. Itu sampai saya tidur nanti jam 12 siang atau jam 1 baru saya tidur. Dan jujur Pak Bombom punya tidur tuh paling lama 5 jam. Nanti kalau hari Jumat ke hari Sabtu, baru Bombom bisa tidur 8 jam. Banyak orang bilang Pak Bombom harus kan punya hikmat. Ya memang punya hikmat. Tapi saya bagaimana ya? Saya kalau mau melayani cuma 2 jam, 3 jam, saya nggak bisa. Karena cita-cita saya itu, saya maunya orang semua. Banyak orang Kristen bilang, tahu firman Tuhan tapi tidak mengerti. Oke, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih banyak Bapa. Kami semua anak-anak-Mu datang di malam hari ini. Dengan rendah hati Tuhan, kami semua anak-anak-Mu yang selalu berbuat dosa dan tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami semua Tuhan, di malam hari ini kami akan bersama-sama membaca sebagian firman. Tapi kami sadar Tuhan, dosa kami yang menghambat untuk kami semua menerima firman kebenaran. Untuk itu Tuhan, kuduskan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah kami boleh menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Dan kami boleh menerima firman kebenaran-Mu, dan kami sebagai anak-anak terang dengan penuh damai sejahtera sukacita yang berkelimpahan kepada kami semua, dan kami boleh bersama-sama menabur firman kebenaran-Mu ini Tuhan kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Baik di dalam keluarga kami masing-masing maupun saudara kami atau teman sekerja kami atau kepada siapapun Tuhan yang membutuhkan firman kebenaran-Mu ini Tuhan.
Bapa, kami mengucap syukur dari malam Tuhan, bala tentara malaikat Tuhan, yang mana Engkau perintahkan telah menjaga kami dan kami boleh bangun tadi pagi tanpa kekurangan satupun, dan kami semua bangun dengan tubuh yang sehat, dan Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan hingga saat ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur, baik pekerjaan kami sebagai TNI Polri, dokter, suster bidan, pegawai negeri, pegawai swasta, guru, petani, nelayan, supir taksi, ojek, pedagang, tukang sapu, tukang parkir, apapun pekerjaan kami Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur Tuhan, terlebih-lebih Tuhan memberkati negara bangsa kami. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, beserta staf, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Camat, RT, RW, sampai paling terendah Tuhan Yesus memberkati bangsa tercinta kami ini Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Biarlah kami anak-anak-Mu berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa Bapa, berkati anak-anak yang di malam hari ini, yang mengalami sakit penyakit karena medis ataupun kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus, kirimkanlah kuasa bila-bila-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu, tercurah di anak-anak Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Darah Yesus berkuasa. Kami percaya dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan, terima kesembuhan. Tuhan Yesus angkat penyakit mereka Bapa. Kami percaya dalam nama Yesus, dengan iman mereka telah sembuh. Bapa, kami juga berdoa, saudara-saudara kami yang mengalami sakit di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan Yesus berkati melalui melawati mereka. Kau pakai tim dokter, suster yang menangani mereka, obat-obatan yang mereka pakai, dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Dan kami yakin dan percaya anak-anak Tuhan sekarang Tuhan sudah mengalami penyembuhan. Dan biarlah mereka boleh pulang bersama dengan keluarga mereka masing-masing dengan penuh sukacita dan sejahtera. Bapak, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang di malam hari ini mengalami penurunan masalah ekonomi, permasalahan dalam rumah tangga. Tuhan Yesus hiburkan mereka, kuatkan mereka, kembalikan berkat-berkat rezeki yang mereka mengalami karena permasalahan dalam keluarga maupun pekerjaan mereka. Tuhan Yesus memberkati mereka. Dan anak-anak Tuhan yang mengalami di ujung perceraian, Tuhan Yesus hiburkan mereka, yang mana pikiran mereka keras seperti batu, Tuhan Yesus hancurkan. Lembutkanlah hati mereka, biar mereka bersatu menjadi anak-anak terang. Dan keluarga mereka, khususnya anak-anak, Tuhan Yesus menghibur mereka Tuhan. Kami percaya, anak-anak Tuhan, Engkau jamah mereka semua Bapa. Bapa, di malam hari ini juga Tuhan, kami tidak lupa. Kami berdoa hingga saat ini, anak-anak Tuhan, anak-anak yatim piatu, ibu-ibu janda yang sudah tidak bisa bekerja, yang hanya bisa mengharap belas kasihan. Tuhan Yesus memberkati, yang mereka belum mencicipi sesuap nasi hingga saat ini. Tuhan Yesus memberkati mereka dengan kekasihan-Mu Tuhan. Berkati ibu-ibu janda, kirimkanlah anak-anak-Mu yang Kau sudah berkati. Biarlah mereka melihat saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan, baik masalah makanan, perekonomian kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kami semua anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau, Tuhan, kami melakukan, kami melayani sesama manusia sesuai firman yang Kau berikan kepada kami. Dalam Yohanes 13 ayat 34. Hari ini aku mengajar kalian untuk saling kasih mengasihi. Untuk itu Bapa, tuntun langkah kehidupan kami. Biarlah kami boleh hidup terus di dalam kasih-Mu Tuhan.
Kami juga berdoa Tuhan untuk tim Solata BM2. Berkati saudara terkasih, Pak Lobo beserta keluarga, Pak Leo beserta keluarga, Pak Budiman beserta keluarga, Pak Bambang beserta keluarga, Pak Sibarani beserta keluarga, Bu Sofiatul, Putih Buatimena beserta keluarga, Pak Marban beserta keluarga, Pak Timothy beserta keluarga, Pak Piong beserta keluarga, dan anak-anak Tuhan, Saudara Rudi Yohanes, Tuhan Yesus memberkati, Pak P88, Tuhan Yesus memberkati, dan Bapak hamba Tuhan, Pak Yoel, Tuhan Yesus berkati, siapapun yang kami semua dalam tim Solata BM2, Tuhan Yesus memberkati kami dalam pelayanan kami sebagai hamba. Abang kami yang ada di Kalimantan, Tuhan Yesus memberkati Pak Mordekai, berkati keluarga, anak-anak, beserta saudara-saudara, keluarga, semua, dan usaha. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, kami percaya di malam hari ini kami semua anak-anak-Mu datang di hadirat-Mu Tuhan. Mohon padamu Tuhan berkati kami. Kehidupan kami Tuhan selalu jatuh terus dalam dosa. Tapi kami percaya meskipun kami tidak setia, tapi Tuhan tetap setia kepada kami semua. Kami percaya Bapa, Tuhan selalu menggenggam tangan kami anak-anak-Mu. Dan Tuhan tidak pernah lalai dengan janji-Mu Tuhan. Kami berdoa kepada anak-anak Tuhan yang membantu dalam pelayanan Solata BM2. Tuhan ganti berlipat-lipat kali gandakan berkat kepada keluarga mereka Tuhan. Khususnya Ibu Sylvia Iren, Pak Santoso, Pak Franskiatma, Pak Charlie Maruli, Ibu Huta Barat, maupun kita juga di Prancis, Tuhan memberkati, Pak Bambang, Pak Gunawan, Ibu Elita, Ibu Ika. Siapapun anak Tuhan yang hamba-Mu tidak sebut satu persatu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak Tuhan yang mau terjun langsung dalam pelayanan Solata BM2. Dan kami semua bersama-sama melayani untuk kami mencari mahkota kerajaan bagi kami di akhir hidup kami Tuhan. Kami sadar kami akan besok Tuhan panggil dan kami semua akan bersama-sama dengan Bapa di kerajaan surga sesuai janji-Mu dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14. Kami yakin percaya Tuhan, kami semua akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Itulah iman kami Bapa, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kau berkata, akulah jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa berkati siaran kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir, dan peralatan kami yang kami pakai jaringan internet, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Bapa. Dengarkanlah doa kami semua yang keluar dari mulut berdosa ini. Berkati kami, terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami semua telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari percaya katakan amin. Ya, malam hari ini kita akan sama-sama kita baca sama-sama dari 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh
dan beroleh keselamatan. Demikian firman Tuhan, dan kita baca sama-sama ya di dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Mari kita buka sama-sama Alkitab di kitab suci maupun di handphone suci atau di laptop suci ya. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 2. Pak Bobo ambil judul ini untuk anak-anak khususnya yang dulu mungkin hidup di masa lalu, tidak mengenal kebenaran, terus kembali hidup baru. Ya. Tinggalkan masa lalu, tinggalkan. Meskipun orang Kristen juga sudah Kristen dari kecil, tapi masa lalunya dulu buruk, tinggalkan. Mungkin yang ada pegang-pegang, ya, kayak Haikal gitu ya, orang seberang ya. Ajaran Kristen tidak begitu. Jadi kalau kita sudah lahir baru, hidup baru ya, sesuai dalam firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Oh haleluya, haleluya. Yang di rumah katakan amin. Damai sejahtera ya bagi anak Tuhan. Jadi kalau kita mau lahir baru, mungkin anak-anak Tuhan yang baru baptis ya, karena dari seberang. Buat saya punya anak rohani, Ibu Naomi, terus Pak Otto ya, Pak Chong, nah, terus Yoga, Matius, dan kemarin Pak Egi, dan Pak satu lagi kemarin baru di Palidara ya. Saya kasih nama rohaninya Simon dari Kirena, Pikul Salib, anak Tuhan. Dan mereka sudah dibaptis, hidup yang baru, lahir baru. Dan ingat, kalau orang sudah dibaptis, lahir baru, biasanya doanya tuh tercapai cepat. Coba kita lihat kalau seorang ibu, dia bawa anaknya 2 ke kios. Yang satu umur 8 tahun, yang satunya umur 5 tahun. Kalau kita di sini bilang merengek, maraju kah? Babujuk DP mama. Nah, jadi yang besar ini 8 tahun bilang, belikan saya permen. Tapi yang 5 tahun dia lihat. Kakaknya diambil permen. Ya. Nanti anaknya bilang, mama tidak bisa belikan saya. Pasti mamanya belikan bukan 1. Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Iya toh? Atau kalau mamanya nggak ada uang, dia ambil karena kakak, nanti besok baru kakak ya. Biar yang adikmu dulu terima. Nah pasti adiknya dikasih duluan. Begitu pula juga anak-anak Tuhan. Kalau sudah hidup baru, tinggalkan masa lalu. Jangan kuasa kegelapan, jangan hidup yang lama itu berkuasa lagi. Di dalam tubuh kita yang fana itu. Jangan. Supaya kita jangan lagi menuruti keinginan-keinginan yang tidak benar dalam kehidupan lama. Keinginan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan ya, kalau kita sudah lahir baru, seperti anak bayi ya, yang selalu mau minum air susu ya. Nah, untuk itu di dalam Roma 6 ayat yang ke-12. Kita sama-sama ya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Keinginan siapa? Iblis. Jangan ya. Jadi kalau anak Tuhan yang sudah dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, sudah. Jangan lagi mau pikir-pikir masa lalu. Dulu tukang kawin, stop Jo ya. Dulu tukang papan curi, stop Jo. Dulu tukang bahina orang, stop Jo. Orang Manado bilang, stop Jo mana? Bang Arti toh? Pak Bomom ini logat Manado karena Pak Bomom tiap hari logat Manado. Apa tema-tema orang Manado, jarang orang Toraja. Orang Toraja juga
Cuma kalau kita mau logat, orang tuanya jarang logat, pakai bahasa. Kalau orang Manado, oh so biasa katamu toh, nah dua kode, nggak ada kode, ada jo makanan di rumah, katanya jo makanan. Kau tahu orang Manado toh, bicara makanan, Pak Bomom duluan, sari. Nah, jadi kalau kita punya kehidupan yang mulut suka maki-maki orang, stop. Kalau sudah lahir baru ya, hidup dalam, jangan sudah kekristenan, masih pegang-pegang ilmu, ya, jangan berbuat hal yang aneh-aneh. Kalau kita sudah pernah berbuat dosa yang fatal, kita sudah lahir baru, tinggalkan. Hidup dalam kekudusan. Tapi tetap jatuh dalam dosa, tapi usahakanlah pada waktu jatuh, malam, tidur, berdoa minta pengampunan. Ingat kemarin apa yang saya lakukan. Kita sama-sama melihat dalam Yohanes, kita sama-sama melihat dalam Yohanes 5. Kita lihat sama-sama dalam Yohanes 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Jangan saudaraku, kalau Anda sudah lahir baru, sudah diberkati, hiduplah yang baik. Jangan berbuat dosa lagi. Halo, Anda dulu punya istri lebih daripada satu. Setelah Anda bertobat, Anda hidup dalam Kristenan, hidup dalam Kristus. Anda pada waktu dibaptis, Tuhan sendiri yang menutup Anda dengan kuasa Roh Kudus. Gambarnya Pak Bungu bikin begitu untuk apa? Supaya Anda sadar, tinggalkan masa lalu. Untuk anak-anak Kristen yang dulu masa lalu pelan-pelan tidak apa-apa, tetap selesai. Tabungan saya dalam dunia kita, coba kita menabung sedikit-sedikit. Umpamanya kita malas gereja. Coba Anda pergi gereja 1 minggu 1 kali. Ibaratnya Anda punya, bawa itu gula 1 kilo, simpan di gudang. Hari ini 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Kumpul jo selama 1 tahun. Berapa kilo? Gitu? Kalau Anda sudah jatuh dalam dosa, terus kemudian Anda bertobat, jangan lagi coba-coba kembali dikuasai oleh iblis. Mau pegang-pegang barang-barang tanah laku itu. Kalau Anda sudah bertobat, Anda jatuh lagi dalam dosa. Saya sudah bisa jawab. Mau lihat ayatnya? Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Jangan berbuat dosa lagi, biar Anda jangan terjadi lebih buruk. Kalau Anda sampai terjadi, hamba Tuhan semua angkat tangan. Yang sudah bertobat, ingat orang Manado bilang, "Ngana inga-inga baik-baik." Ngana inga-inga baik-baik. Itu Pak Bomom susah sampaikan. Ngana putelinga jangan masuk kiri, keluar kanan. Kanan tabus ke sebelah. Stop jo. Ngana pu kaki yang tukang bajalan, kaki panjang, keluyur-keluyur, dicari 01, 02, 03, 04, 05. Habis itu kayak gini, "Oh Tuhan Yesus, ampuni saya punya usaha macet." Pada waktu ada uang, main judi, sabung ayam, batogel deh. Kita kalau sudah bertobat, dosa kita sudah dipaku di kayu salib, lahir baru. Seperti bayi yang baru minum air susu yang murni. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, yang mana sebagai manusia mati di kayu salib untuk menebus siapa? Dosa Anda, dosa saya, semuanya. Pergunakanlah waktumu. Kita baca dalam 1 Petrus. Kita buka dalam 1 Petrus. 1 Petrus 4 ayat yang ke-1 hingga yang kedua. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani,
kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Pabombo, pertobatan. Waktu saya semua serahkan untuk Tuhan. Ingat, satu kali pertobatan, jangan coba-coba bikin 2 kali. Kalau bertobat sungguh-sungguh. Waktu yang sisa ini berapa tahun? Kita hidup paling lama 80 tahun. Pak Bom sudah menginjak 50. Apalagi Ngana yang sudah 70. Baru masih nakal. Stop cuy. Oh jadi umur-umur 15 tahun masih nugem-nugem. Masih lama umur panjang. Kau tahu umur kau masih 80 tahun. Tiba-tiba besok begini. Simsalabim. Pang! Tak gantung di mobil begini. Kayak kali lo panik. Pang! Kayak motor. Pang! Langsung keram begini. Syukur Jo kalau mati. Kalau ada di rumah sakit, tangan kagak, bapak, gue tuh gigi ompong habis, aduh, Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes 5:14, kalau sudah bertobat jangan ulang lagi. Hati-hati ya. Sudah tanda kalau di lampu tuh lampu hijau merah, kuning Jo. Sudah tanda kiri-kiri. Kita perhatikan baca ayat baik-baik, ayat yang kedua. 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi pergunakan waktu Anda. Mau keluar rumah, oh Tuhan Yesus berkati kehidupan saya, rumah tangga saya. Setiap langkah saya, kalau anak-anak muda Tuhan Yesus berkati bapak saya, mama saya. Berkati Tuhan. Rumah kami Tuhan Yesus berkati, saudara kami Tuhan Yesus berkati. Saya mau melangkah kerja. Tuhan Yesus buka kehidupan saya. Baik biar saya dicintai oleh semua orang banyak. Jangan saya dibenci Tuhan. Tuhan taruh hikmat kepada saya. Biar saya semakin dicintai oleh orang banyak. Jangan dibenci. Kita manusia itu mau dicintai. Untuk itu saudara mari sama-sama mencintai sesama manusia. Kalau Anda sudah lahir baru, tinggalkan yang buruk-buruk. Pelan-pelan. Susah Pak, belum susah. Susah apa? Orang menabung. Orang menanam saja, tanam pohon tidak mungkin pohon. Simsalabim, langsung pohon berbuah. Kan tidak. Kalau nambah Tuhan bilang orang manusia bisa berubah langsung satu kali drastis. Itu aneh-aneh aja. Ingat saudara-saudara, di dalam pertobatan kita, hidup kita bukan tentang kita yang mau. Hidup kita serahkan ke dalam Tuhan pada waktu kita sudah lahir baru. Saya dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Seperti kita anak-anak Tuhan, bayi yang baru lahir, yang mau minum dari susu yang murni. Jadi jangan kita mau hidup bukan tentang, mau dari keinginan kita. Libatkan Tuhan, Mau kemana-mana berdoa, mau kemana-mana minta tuntunan Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam anak-anak Tuhan. Pada waktu Anda dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di situ pun lidahmu mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dalam Efesus 1 ayat 13-14. Disitulah janji Yesus Kristus. Roh Kudus ada di dalam anak-anak Tuhan yang berseru dan meminta pertolongan. Haleluya, di rumah katakan amin. Pak Bomo kadang-kadang menyampaikan firman Tuhan. Kadang ini hamba Tuhan ini kok keras sekali. Keras. Saya mengingatkan saudara. Daripada saya khotbah dalam kasih Kristus. Mari kita sama-sama baca buku ya. Kadang tuh masuk kanan keluar kiri. Kiri keluar kanan. Karena dosa yang ada di anak-anak Kristen itu tuh iblis ada pengaruh. Roh Kudus itu dia tidak keluar tapi dia diam. Iblis yang berperan. Sehingga anak-anak Tuhan, saya tidak mau dengar hamba Tuhan itu. Dia kasar-kasar sekali ya. Dia singgung-singgung saya hati. Dia enak mencoba-coba ayat firman Tuhan. Firman Tuhan apa itu? Speaking job.
Kalau kita sudah lahir baru, marilah kita bersama-sama anak Kristen. Kita pikul salib sama-sama dengan Kristus. Semakin berat. Ya, kita jangan hidup mau ikut keinginan kita. Mari kita sama-sama ikut sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kehendak. Kita buka sama-sama dalam Matius 16 ayat yang ke 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Apakah anak-anak Tuhan yang sudah bertobat ini betul? Saya yakin dan percaya dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan semua mau mengikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Pikul salib berarti kita mengikuti kehendak Bapa, bukan kehendak kita. Jangan kita memikul salib terserah gue dong. Terserah gue dong, FNK. Jangan. Kalau sudah bertobat, lakukanlah yang terbaik. Kita semua anak-anak manusia terbuat dari tanah liat. Untuk itu selalu kita berdoa dan meminta, Tuhan, ubahlah tanah liat ini. Tahu tanah liat tuh dirubah tuh. Biarlah tanah liat ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Hidup kita serahkan ke dalam Tuhan. Ingat, lahir baru, jangan coba-coba. Anak-anak Tuhan harus kehidupan di dalam Kristus. Serahkanlah semua kepada keinginan. Jangan keinginan kita, keinginan Tuhan. Serahkan kehidupan anak kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kita memperoleh kehidupan yang berkenan di hadapan Bapa di surga. Mari kita baca sama-sama dalam Matius 26 ayat yang ke-39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ini adalah contoh buat kita semua. Supaya berdoa. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Karena dia adalah guru yang terbaik. Tapi kadang-kadang orang-orang dari seberang mengatakan bahwa Yesus menyembah Tuhan. Mereka tidak paham. Jadi anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus selama di dalam dunia, dia menyampaikan, mengingatkan kepada kita. Karena dialah guru yang terbaik. Karena dia adalah Tuhan, manusia Tuhan. Dia juga Tuhan. Allah sendiri. Anak Allah. Jadi kita harus belajar meletakkan keinginan Bapa di atas keinginan kita. Supaya kita berkenan di hadapan Bapa di surga. Untuk kepentingan kita di dalam kerjaan surga sesuai kehendak Bapa. Untuk apa? Kepentingan kita kan. Kalau kepentingan kita sudah diselamatkan, sudah lahir baru, pasti kita berkenan di hadapan Allah. Ada masalah, lapor sama Tuhan Yesus. Jangan lapor sama dukun. Jangan lapor sama orang jahat. Jangan lapor sama manusia yang tidak tahu apa-apa tentang keselamatan. Jangan. Masuk dalam kamar. Ada permasalahan dengan suami, istri. Masuk dalam kamar. Tuhan, serahkan semua. Apalagi kalau DP laki, kepala kurang ajar, kepala pukul. Laki-laki yang di malam hari ini yang tukang pukul istri, hati-hati dengan Tuhan Yesus bilang apa tadi?
Dalam 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2. Baca baik-baik. Kalau sudah bertobat, aduh, Tuhan bilang apa? Cukup dosa 1 kali ya. Dalam Matius 16 ayat 24. Dan kalau ada permasalahan dalam keluarga ataupun dalam rumah tangga, yang jeleknya kita sudah hidup dalam hidup yang baru. Tinggalkan itu emosi Anda, tinggalkan kejahatan Anda. Jangan lagi kita mau orang balas buat kejahatan sama kita, kita balas. Kita sudah keluarkan uang mungkin sampai 10 juta, 20 juta, 30 juta, 1 miliar, 1 triliun. Umpamanya ya. Terus kita bilang orang, bayar orang, kau selesaikan dia. Kalau uang banyak. Kalau uang sedikit, saya tidak mau injak kau punya rumah lagi. Epen kan. Kau tunggu ya. Nanti pokoknya besok saya balas. Saya jawab, kau nasa balas kue. Kau supaya curi saya puang tuh. Jangan membalas. Kita baca sama-sama dalam Roma 12 ayat yang ke-17. Sama-sama ya. Roma 12 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik. Bentar ya. Maaf ya, di studio ada gangguan audio. Sebentar ya. Saya bikin dulu. Oke. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, di sini dalam surat Roma, Rasul Paulus katakan bahwa dalam firman Tuhan, banyak orang mengatakan ini tulisan Paulus. Ya memang, Paulus yang menulis. Sejak kapan Tuhan Yesus berbicara ke Paulus? Anda protes. Sedangkan Rasul Yohanes, Yakobus, Matius, saudara dari Yesus, tidak protes. Dalam sidang, dalam Kisah Para Rasul 15, sidang di Yerusalem, dan Kisah Para Rasul 17, Tuhan Yesus sendiri berbicara kepada Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 9 dan selanjutnya. Jadi anak-anak Tuhan kalau sudah lahir baru, rubah itu yang sifat-sifat tukang dendam orang. Aduh, tapi saudara kandung itu dia berbuat jahat. Oh, saya tidak mau injak dia ke rumah. Saya tidak mau ada apa-apa perkawinan besok, tidak mau bantu. Atau mungkin ada sesuatu di belakang. Besok ada acara keluarga, saya tidak mau hadir. Sama dia. Stop, Stop, jangan dendam. Nanti besok tiba-tiba ngana sakit, karena sakit hati, ingat, hati yang gembira adalah obat. Tapi hati yang patah mengiringkan tulang. Tiba-tiba sakit, aduh saudaraku, saya minta maaf. Terlambat kah? Jangan ya. Jangan merusak tubuh ya. Kalau sudah bertobat, kan Tuhan bilang, kalau sudah bertobat, jangan berbuat dosa lagi. Nanti akan terjadi lebih buruk. Ingat baik-baik dalam Yohanes 5 ayat 14. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ingat, Anda sudah buruk dulu. Kalau Anda sudah bertobat, terus Anda jatuh lagi dalam dosa, akan mengalami yang lebih buruk. Yohanes 5 ayat 14. Kalau orang yang dulu hidup dalam kejahatan, kegelapan, itu sampah, bro. Orang fasik itu sampah. Coba kalau Anda punya rumah yang bersih, penuh dengan bunga-bunga di mana-mana, harum toh. Tapi coba kalau ada sampah-sampahan di mana-mana, kita diundang sama teman ke rumahnya saja kita begini. Untuk hidung, abang kan hidung pesek. Kalau kita sudah lahir baru, jangan kita hidup seperti manusia sampah, orang-orang fasik. Mari kita sama-sama baca di dalam Yesaya 57.
Mari anak Tuhan kita baca dalam Yesaya 57. Kita sama-sama baca dalam Yesaya 57 ayat yang ke-20. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Kita baca sama-sama baik-baik firman Tuhan. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Coba anak Tuhan perhatikan. Orang yang tidak mengenal Yesus, hidupnya berombak-ambing. Terus coba lihat kalau kita lihat arus di laut. Sampah-sampah orang buang tuh. Terus tuh sampah dia bawa, dia tak kumpul di situ, harus dia tak putar di situ. Ada lumpur, ada sampah. Tuh, no? Jadi kita tidak usah pungkiri kalau kita diskusi, ada orang yang tak putar, dia tak putar. Kalau di darah bilang apa? Seperti sapi mengejar dia punya ekor buntut, tak putar. Yang bilang siapa? Bukan Pak Bobo, firman Tuhan. Kita baca sama-sama ulang. Oh, haleluya. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Apakah sampah dan lumpur tidak bau? Bau. Mulutnya bau. Perbuatannya bau. Mau bunuh orang. Halal bin halal. Apakah sampah? Kalau kita hidup dalam rumah sampah, bau busuk, apakah kita sehat? Tidak. Justru kita jadi penyakit. Bisa paru-paru, bisa perut sakit, bisa lari ke kulit. Iya toh. Jadi kalau kita sudah lahir baru, jangan kita hidup seperti sampah. Hidup orang yang tidak benar, dia bimbang ke sana kemari gelombang. Tidak tenang. Tong tang tong tang tong tang tong tong tang tong tang. Lama-lama tong tang tong tang tong. Tiba-tiba langsung di Gehenna langsung neraka. Saya ingatkan di malam hari ini. Kalau Anda sudah lahir baru dalam kekristenan, untuk orang-orang yang sudah nikah, saya ingatkan kembali. Ini saya ada masukkan sedikit ayat untuk masalah perkawinan. Semua orang yang masalah kehidupan, anak muda, orang tua, perkawinan, saya kasih rampung di malam hari ini. Khususnya untuk orang yang sudah dipersatukan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan coba-coba Anda menceraikan istri Anda. Di dalam Markus 10 ayat yang ke-9. Markus 10 ayat yang ke-9. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Apa yang dipersatukan oleh Allah jangan Anda coba-coba cerai. Ya? Anda sudah bertobat kemarin. Tuhan bilang dalam Yohanes 5 ya, ayat 14. Kalau sudah bertobat jangan bikin dua kali. Ada lampu kuning ya. Bye-bye juga. Tapi pendeta sana bilang boleh cerai. Jangan dua kali. Jangan bakatal, sudah kawin, cari makan gula-gula di sebelah sana, tetangga. Lompat jendela. Aduh. Lebih baik hidup lu seperti itu. Setengah matang. Jangan ya. Jangan ya. Di dalam Maleakhi 2 ayat 16. Tuhan membenci perceraian. Kita sama-sama baca. Maleakhi 2 ayat 16. Ya. Apa dipersatukan Tuhan? Jangan diceraikan oleh manusia. Jadi ada manusia yang bilang, ingat ya, kalau ada pendeta, ingat manusia ya, pendeta itu manusia. Apakah pendeta malaikat? Oh, katanya pendeta kami bilang boleh cerai. Ya udah ikut. Adik-adik kita, ya ikut saja, ikut ya. Nanti Anda baca Yohanes 5 ayat 14 ya. Bikin tuh ya. Jangan main-main dengan pertobatan Anda. Tuhan Yesus bilang apa? Sudah bertobat sekali, jangan bikin dua kali. Tidak ada ketiga kali. Kita sama-sama baca dalam Maleakhi 2 ayat 16.
Malaki 2 ayat yang ke-16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jangan berkhianat. Halo, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, bapak-bapak, opa-opa, oma-oma. Jangan Ada orang anak muda atau siapapun, ingat, berkhianat bukan dalam keluarga. Bisnis pekerjaan pun, pekerjaan bisnis, jangan coba-coba berkhianat. Hari ini Anda mengambil keuntungan orang. Hari ini kau makan mungkin 100 juta, 200 juta kau makan. 1 miliar mungkin kau makan. Tapi nanti kau lihat ke belakang, apa yang Anda akan terima. Hati-hati. Jangan mencuri hak orang lain. Jangan kita hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila kita sudah hidup dalam Tuhan, sudah lahir baru, sudah minum seperti bayi yang minum susu murni, jangan coba-coba melakukan dosa. Jangan coba-coba, saudara. Kita buka dalam 1 Petrus. Kita baca sama-sama dalam 1 Petrus 4 ayat yang ketiga. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Kalau orang sudah bertobat, berarti dia sudah, Tuhan, saya sudah cukup berhenti, saya mau bertobat. Untuk itu pergunakan waktu Anda, waktu saya, Anda, semua. Supaya kita jangan hidup dalam rupa-rupa lagi yang lama. Tinggalkan. Simpan-simpan jimat-jimat itu buang, bakar, buang. Kebusukan sampah buang, buang. Pergunakanlah untuk melakukan kehendak Allah. Jangan keinginan Anda. Jangan lagi mengingini keinginan lama, jangan. Kehidupan lama Anda tinggal. Masa lalu tinggalkan. Jangan ambil, jangan ya. Buat. Janganlah kita hidup sembarangan. Jangan hidup sembarangan, saudara. Hiduplah dengan penuh tanggung jawab kalau Anda sudah lahir baru. Jangan hidup dengan menyembah berhala, kemabukan, pesta pora. Ini yang terjadi di negara Eropa. Jangan terjadi di Indonesia tercinta ya. Saya yakin dan percaya anak-anak Tuhan, bapak-bapak gembala di seluruh Indonesia, mari kita sama-sama perkuat iman kita anak-anak Tuhan. Anak-anak rohani kita perkuat. Semua anak-anak Tuhan, perkuat iman Anda. Jangan terpengaruh dengan hidup-hidup malam, pesta pora, mabuk-mabuk, balap-balap liar. Stop. Nanti kalau sudah patah, yang susah siapa? Kan orang tua kasih. Sudah patah, emangnya kaki Anda ada jual di toko bangunan? Tangan Anda patah ada toko bangunan. Syukur juga kalau tangan dan kaki. Coba kalau nggak ada batang leher yang patah, terus mulut nggak ada begini. Gitu? Ada jual di toko tuh nggak ada mata, nggak ada hidung ada jual di toko, telinga ada jual di toko. Jangan Jangan kita hidup sembarangan. Hiduplah dengan penuh tanggung jawab kalau kita sudah bertobat. Kita baca dalam ayat 5. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Kalau kita sudah bertobat, semua manusia siap mempertanggungjawabkan kehidupan kita nanti di akhir zaman. Kalau orang anak-anak Tuhan yang hidup dalam Kristus, tidak usah ragu. Kerajaan surga sudah menunggu Anda. Mati hari ini, roh kembali kepada Tuhan. Pengkhotbah 12 ayat 7. Sudah kembali. Ayat 34, ayat 14. Roh kembali kepada Tuhan. Tubuhnya kemana? Tunggu dulu akhir zaman. Tubuh kemuliaan itu nanti dibangkitkan. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Terus jiwanya kemana? Wahyu 14 ayat 13. Jiwa sudah bersama dengan Tuhan di Firdaus. Mau apa le? Nanti pada waktu penghakiman, tubuh diangkat, jiwa kembali masuk. Menerima apa? Cuma menunggu saja. Upah yang Anda terima. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-19 atau 29. Ya, 1 Tesalonika 2 ayat 19. Ya, mahkota, kemuliaan, sukacita. Jadi anak-anak Tuhan, untuk apa ragu kasihan? Tidak ada lagi kita meragu kita masuk neraka, tidak. Harus percaya dalam iman. Haleluya. Di rumah katakan amin. Jadi kalau kita sudah melakukan pertobatan kita, tinggalkan masa lalu, hidup yang baru. Jangan lagi kita disesatkan. Ingat, kalau kita sudah bertobat, jangan bikin lagi ya. Jangan kita disesatkan. Mentang-mentang sudah bertobat, bisa bikin dosa. Oh Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus bisa menebus dosa kita. Kau bikin-bikin sampai. Jangan Pak Bomom kan bilang ayat ini. Yo, kalau sudah bertobat, bertobatlah. Jangan 2 kali ya. Jangan sesat. Kita baca sama-sama dalam Galatia 6 ayat yang ke-7. Galatia 6 ayat yang ke-7. Galatia 6 ayat yang ke-7. Kita baca. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kalau Anda sudah bertobat, jangan kau main-main dengan Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau sudah bertobat, jangan coba-coba Anda mau main-main dengan Tuhan Yesus. Kita baca sama-sama di dalam sama-sama dalam Matius 12 ayat yang ke-36. Sama-sama baca ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Akan dihukum. Kalau orang yang sudah Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya. Saya mau mengikut engkau Tuhan. Saya akan siap melayani engkau. Jangan coba-coba tipu Tuhan jangan main-main Kalau Anda, Tuhan, saya janji, saya punya usaha maju, saya diberkati. Besok Tuhan saya mau melayani engkau. Terus Tuhan kasih. Lupa Tuhan. Main sama Tuhan Lidah tak bertulang. Jangan ngomong sembarangan. Suatu hari nanti, kita akan mempertanggungjawabkan semuanya itu kepada Tuhan. Kalau kita sudah berdoa, terus Tuhan kasih kita berkat kekayaan. Itu yang surat Paulus tuliskan di dalam 1 Timotius 6. 1 Timotius 6. Ayat yang ke-17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berhadap pada sesuatu yang tak tertentu seperti kekayaan,
melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Kita baca ayat 18 dan 19. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan sesuatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Pak Bom ini cuma ambil ayat-ayat ini menyinggung. Pak Bom tadi menyinggung masalah orang yang hidup dalam kegelapan. Ingat ya, jangan Anda disebut orang fasik. Orang fasik itu yang hidup di dalam arus gelombang. Jangan hidup di dalam Tuhan, tapi hidup di dalam arus gelombang yang ombang-ambing, ada lumpur dan sampah. Malam hari ini Pak Bom memberitakan firman Tuhan tentang kalau kita sudah bertobat, baik kita orang miskin, orang biasa, mungkin orang pegawai negeri atau TNI Polri, siapapun. Kita ini manusia semua. Orang kaya, orang super kaya. Kalau kita memang sudah pertobatan, layaninlah Tuhan. Apa yang talenta yang kau punya Tuhan berikan, lakukanlah. Baik itu orang yang suka pegang-pegang kegelapan, orang yang suka buruk hidup dalam dunia kegelapan, narkoba, pembunuhan semua, bertobatlah. Kemudian orang yang suka kawin cerai, bertobatlah. Orang yang sudah diberkati hingga punya kekayaan berlebih-lebih, layanilah Tuhan sesuai apa yang Tuhan berikan kepada Anda. Bukan saya menyinggung, tidak. Anda mau tidak lihat Pak Bom juga terserah. Saya tidak pernah mau minta. Paling kalau kita ngobrol dalam channel bilang cemilan, nah itu karena cuma main-main. Jangan karena memang Pak Bom minta cemilan, tidak kasih juga nggak apa-apa. Apakah dengan cara cemilan Pak Bom tutup siaran? Tidak, saya hanya menyampaikan. Apakah dengan cemilan Anda bangkrut atau bagaimana? Saya nggak pusing, saya hanya menyampaikan firman Tuhan. Saya hanya menyampaikan. Ada yang bilang Pak Bom rakus cemilan. Apakah cemilan membuat Anda miskin? Apakah cemilan membuat ayah bangkrut? Kan tidak. Kita kan bersanda gurau cerita sambil melayani, duduk cerita. Apakah ada hamba Tuhan yang mau tiap hari menyampaikan? Kita kalau sudah menjadi anak-anak terang, marilah kita berpikir terang. Jangan berpikir yang gelap. Hidup dengan dendam, suka marah, suka gosip kiri kanan, tinggalkan. Ingat ya, orang Kristen yang sudah bertobat, itu sudah tanda kutip. Yohanes 5 ayat 14. Jangan coba-coba main Tuhan. Galatia 6 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat 3 hingga yang ke-5. Jangan bermain dengan Tuhan. Apa yang Tuhan berikan, Anda setelah bertobat, layanilah Tuhan Yesus. Segala berkat yang kita terima, hikmat. Pak Bom punya hikmat. Pak Bom bukan mau berdebat bilang hebat kita. Saya akan menentang. Saya akan maju di depan sebagai striker terbaik. Sebagai penjaga gawang terbaik. Sebagai pertahanan gawang terbaik untuk anak-anak Tuhan. Supaya mereka berkenan, kami semua berkenan di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang di rumah katakan amin. Kalau waktu tidak bisa kembali, jangan lakukan yang akan engkau sesali. Ya, perhatikan. Kalau waktu kan tidak akan kembali, jangan Anda lakukan. Jangan Anda lakukan kembali yang waktu Anda sesali. Jangan coba-coba ya. Tidak pernah main di film-film, toh? Kau putar film, kau bisa kasih kembali. Jangan Anda mengulang kembali masa yang silam. Jangan hidup sembarang. Hiduplah penuh dengan tanggung jawab. Dengan semua anak-anak Tuhan. Percayakanlah kehidupan Anda. Serahkanlah kehidupan Anda kepada Tuhan Yesus. Kalau kita sudah bertobat, kita menjadi anak-anak terang.
Jangan anak-anak sudah terang, apa yang terang ada padamu, hingga Anda mau membuat menjadi kegelapan. Karena kalau hingga sampai gelap, saya sudah tidak tahu lagi itu. Kalau kita anak-anak Tuhan sudah hidup dalam Kristus, biarlah terang itu ada padamu. Karena itu perhatikanlah, supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Anda sudah menjadi anak terang. Anda mau pegang ilmu-ilmu titipan nenek moyang. Anda lagi mau ke sana, minta dapat sogok. Anda mau minta terima suap. Anda mau cari kekayaan melebihi pakai ilmu-ilmu setan jin. Tinggalkan. Berserulah kepada Tuhan Yesus. Segala permasalahan, Tuhan, saya minta Tuhan, turut campur tangan dalam kehidupan saya. Serahkan. Kalau kita seorang anak terang, ingat, berapa kali Pak Bomo ingat. Inilah firman Tuhan yang Pak Bomo selalu pakai. Pak Bomo tidak pernah lupa. Dan ini ayat ini yang Pak Bomo sudah mengalami. Saudara. Mari kita baca sama-sama. Anak-anak terang, mari kita baca sama-sama. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Datanglah, bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Semua permasalahanmu tinggalkan. Masuk ke gereja, tinggalkan. Anda punya masalah dulu. Cari Tuhan. Jangan Anda ada masalah. Ekonomi Anda menurun. Punya permasalahan perceraian. Atau punya diambang perceraian. Atau punya kehidupan yang kegelapan. Kena masalah, banyak kena masalah. Cari Tuhan. Carilah Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan. Serahkanlah hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak, saudara. Jangan kita takut, jangan kita ragu. Kalau kita sudah jadi anak terang, tinggalkan. Jangan kita menjadi anak terang jadi gelap. Ya, serahkan semua kehidupan Anda kepada Tuhan Yesus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Semua kita anak Tuhan yang bertobat, lahir baru. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua, kita seperti anak bayi yang diberikan mau minum susu murni. Kita semua diselamatkan. Jadi ingat, Allah bekerja dalam permasalahan kita. Allah turut Allah melihat kita dalam pada waktu kita mengasihi Dia. Dan Tuhan juga akan mengasihi Dia. Karena kita semua ini dipanggil untuk bertobat, untuk melayani Dia. Jangan Anda tinggalkan hal-hal itu. Demikian firman Tuhan. Semoga damai sejahtera bagi kita semua. Diberikan kedamaian, menjadi anak-anak terang, penuhi dengan sukacita, dan bersukacitalah, dan bersukacitalah. Itulah yang dikehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak. Kami semua telah mendengarkan firman kebenaran-Mu. Biarlah firman Tuhan ini Tuhan tidak berlalu saja, tapi biarlah boleh ada terus di dalam kami Tuhan. Biarlah kami boleh melakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Dan bolehlah kami memberitakan atau menabur kepada saudara kami yang membutuhkan. Terutama keluarga kami Bapa. Biarlah kami semakin kuat, iman kami semakin kuat dalam pertobatan kami. Dan biarlah kami jalan terus sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kami semua Tuhan bersama-sama
saling mengasihi, dan melakukan pekerjaan dalam pelayanan kami semua untuk menyongsong kehidupan kami di masa depan untuk bersama-sama dengan Bapa di surga. Terima kasih banyak Bapa, kuduskan kami dengan kuasa pilu-pilu kuasa Roh Kudus-Mu, jamah kami dalam kehidupan kami, berkati suami, istri, opa, oma, anak-anak kami dan cucu kami. Tuhan Yesus berkati keluarga kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami selalu berterima kasih atas berkat kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup kami semua mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.